Om Swastiastu, yang terhormat Ibu Nimade Rianita SPD MPD selaku dosen pembimbing saya, yang terhormat Ibu Nimade Sri Ayuni SEMM selaku dosen penguji saya, dan yang terhormat Ibu Made Dwi Ferayani SEMSI selaku dosen penguji saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Rianti Oktaviani, NIM 1801158. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai usulan proyek penelitian yang berjudul Pengaruh Kemudahan, Kualitas Informasi, dan Harga terhadap keputusan pembelian produk secara online pada home industry Dupa Harum Bali Pandawa. Baik, langsung saja saya menjelaskan latar belakang penelitian. Saat ini, media online sangat diminati oleh seluruh kalangan usia dan menjadi sebuah wadah di mana seluruh aktivitas komunikasi informasi. Inovasi yang terjadi saat ini adalah penjual dan pembeli tidak harus bertemu satu sama lain, melainkan sudah melalui media yang luas yang disebut dengan media online. Dengan metode yang diterapkan oleh konsumen, pada pembelian konsumen tentu berbeda dengan konsumen yang melakukan keputusan pembelian via online. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara online itu adalah kemudahan, kualitas informasi, dan harga. Bahwasanya online shop dapat dipengaruhi oleh konsumen yang juga diberi kemudahan dalam transaksi secara online, dan konsumen juga dapat mengetahui informasi yang berkualitas serta harga yang terjangkau yang semakin memudahkan konsumen dalam berbelanja secara online. Dilihat dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya keperluasan pelanggan yang signifikan pada perusahaan Dupa Bali Pandawa ini. Perluasan pelanggan yang dimaksudkan adalah jumlah pelanggan yang monoton dan tidak adanya kenaikan yang berarti dari tahun ke tahun. Di tahun 2018 dan 2019, terdapat peningkatan pelanggan kembali namun hanya sebanyak 1 toko, sehingga total pelanggan yang dimiliki saat ini sebanyak 41 toko. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa tidak adanya kenaikan yang signifikan dari penjualan dupa yang didapatkan oleh perusahaan Dupa Bali Pandawa ini. Mungkin hal itu dikarenakan tingkat kepuasan dari perusahaan Dupa Harum milik Ibu Lupudiasi ini sudah merasa puas dengan jumlah pelanggan yang dimiliki saat ini, hingga enggan melakukan keperluasan dan promosi kembali untuk produk yang dimilikinya. Padahal kesempatan untuk meningkatkan jumlah pelanggan sangatlah tinggi karena dupa merupakan salah satu produk yang diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang beragama Hindu sebagai sarana persembahyangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah, yaitu apakah kemudahan, kualitas informasi, dan harga dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk secara online pada home industry Dupa Harum Bali Pandawa. Kajian pustaka dari penelitian ini, yang pertama, definisi kemudahan. Hal yang menjadi pertimbangan bagi pembeli online adalah faktor kemudahan penggunaan. Kemudahan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Dan nantinya faktor kemudahan ini akan berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi seorang tentang kemudahan menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi. Indikator kemudahan yang pertama yaitu kemudahan situs. Website yang disediakan oleh pebisnis online terdapat berbagai tutorial dalam kegiatan pembelian, contohnya seperti tutorial pembayaran, tutorial pemesanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemudahan berinteraksi. Website yang disediakan oleh pebisnis online ada tercantum dengan jelas customer service yang dapat dihubungi calon pembeli untuk berbagai pertanyaan umum sebelum melakukan transaksi, dan respon yang didapatkan oleh calon pembeli cepat serta tepat. Yang ketiga, kemudahan menemukan produk. Kategorisasi menu yang disediakan oleh website ditata dengan sedemikian rupa sehingga calon pembeli yang sedang mencari produk sesuai keinginan mereka tertarik untuk berinteraksi di website tersebut. Pengaruh kemudahan terhadap keputusan pembelian produk secara online dapat dilihat dari faktor kemudahan berkaitan dengan bagaimana operasional dan transaksi secara online. Biasanya, konsumen akan mengalami kesulitan pada saat pertama kali berinteraksi online dan cenderung mengurungkan niatnya karena faktor keamanan serta tidak tahu cara bertransaksi online. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemudahan dalam membeli barang secara online sangatlah penting karena dengan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh penjual, maka konsumen dapat lebih mudah dalam berinteraksi, dapat berbelanja dengan mudah,
dapat mencapai suatu informasi dengan mudah serta tidak membuat konsumen bingung yang menjadi tidak nyaman, sehingga nantinya dapat menjadi loyalitas dan kepuasan konsumen. Dan selanjutnya, definisi kualitas informasi. Kualitas informasi didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap kualitas informasi tentang produk atau layanan yang disediakan oleh sebuah website. Informasi tersebut sebaiknya berguna dan relevan dalam memprediksikan kualitas dan kegunaan produk atau jasa. Untuk memuaskan kebutuhan konsumen atau pembeli online akan informasi, maka informasi produk dan jasa harus up to date untuk membantu pembeli online dalam membuat keputusan konsisten dan mudah dipahami. Informasi produk pada online shopping mencakup informasi atribut suatu produk, rekomendasi dari konsumen. Indikator kualitas informasi. Yang pertama, keakuratan informasi. Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Yang kedua, ketepatan waktu. Bahwa informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan datanya tidak boleh terlambat atau usang. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan kesalahan dalam tindakan yang akan diambil. Kebutuhan akan tepat waktunya sebuah informasi itulah yang pada akhirnya akan menyebabkan mahalnya nilai suatu informasi. Yang ketiga, kelengkapan informasi. Informasi yang komplit atau lengkap berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang dihasilkan sebagian-sebagian tentunya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan secara keseluruhan, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengontrol atau mencerahkan suatu masalah dengan baik. Yang keempat, penyajian informasi. Informasi yang disajikan harus relevan sesuai dengan atribut produk yang ditampilkan. Artinya, informasi yang disediakan tidak ada yang terlupakan sedikit pun. Pengaruh kualitas informasi terhadap keputusan pembelian produk secara online. Kualitas informasi membantu konsumen untuk membandingkan produk yang akan mereka beli. Selain itu, semakin luas dan tinggi kualitas informasi yang disediakan pada toko online, terdampak terhadap keputusan pembelian yang lebih baik dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Ketersediaan informasi tidak hanya mempertimbangkan informasi produk atau jasa, tetapi juga kenyamanan dalam personalisasi informasi untuk mempertahankan pelanggan. Oleh karenanya, keberhasilan toko online akan ditentukan oleh kemampuan untuk menyesuaikan informasi mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, definisi harga. Harga merupakan jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar berbagai kombinasi produk dan jasa. Dengan demikian, maka suatu harga haruslah dihubungkan dengan bermacam-macam barang atau pelayanan, yang akhirnya akan sama dengan sesuatu yaitu produk dan jasa. Indikator harga. Harga menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan pangsa pasar dan keuntungan perusahaan. Harga erat kaitannya dengan kualitas produk. Jadi indikator harga yaitu yang pertama harga produk yang terdapat keterjangkauan harga dan kesesuaian harga dengan manfaat. Yang kedua harga pesaing yang terdapat daya saing harga dan kesesuaian harga dengan kualitas produk. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk secara online dalam melakukan keputusan pembelian suatu produk. Harga merupakan hal yang dipertimbangkan konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian. Harga merupakan faktor yang sensitif dalam melakukan keputusan pembelian barang atau jasa. Tidak jarang karena faktor harga, banyak konsumen mengungkapkan niatnya dalam suatu keputusan pembelian yang dilakukan. Harga merupakan hal utama yang diperhatikan oleh konsumen dan menjadi subjek penelitian yang luas. Yang terakhir, definisi keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Indikator keputusan pembelian. Yang pertama, efisiensi. Dalam mencari apa yang konsumen inginkan, mereka cenderung menyukai menu pencarian yang terkategorisasi dengan baik sehingga tidak menyita waktu. Yang kedua, harga. Sebelum konsumen menentukan keputusan pembelian online, konsumen cenderung mencari berbagai website online yang menyediakan apa yang mereka mau dan membandingkan harganya. Yang ketiga, interaksi. Kemudahan dalam mencari informasi tergantung dari layout halaman web. Jika layout cukup jelas, waktu yang diperlukan untuk mencari produk yang diinginkan dapat dipersingkat. Selanjutnya, kerangka pemikiran.
Kerangka pemikiran mengemukakan tentang variabel yang akan diteliti, yaitu variabel kemudahan, kualitas informasi, dan harga yang merupakan variabel independen, dan keputusan pembelian yang merupakan variabel dependen. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu seperti gambar yang telah dipaparkan. Selanjutnya, hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu semakin tinggi kemudahan, maka semakin tinggi keputusan pembelian produk. Yang kedua, semakin baik kualitas informasi, maka semakin meningkat keputusan pembelian produk. Yang ketiga, semakin baik harga yang ditawarkan, maka semakin meningkat keputusan pembelian produk. Selanjutnya, definisi operasional. Variabel bebas atau independen, yaitu variabel X adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Yang termasuk variabel bebas dalam penelitian ini adalah kemudahan, kualitas informasi, dan harga. Yang kedua, variabel terikat atau dependen, yaitu variabel Y adalah variabel yang mempengaruhi. Yang termasuk variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Home Industri Dupa Harum Bali Pandawa Seririt, Desa Kalanganyar, Kecamatan Seririt, Buleleng, Bali. Yang kedua, jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka yang dapat dibedakan menjadi data interval dan data rasio. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah volume penjualan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini, jawaban data primer diperoleh oleh responden pada kuesioner yang disebarkan. Yang kedua, data sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang sekunder penelitian ini adalah daftar penjualan serta sejarah berdirinya perusahaan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa akan menjadi pusat perhatian peneliti karena dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang melakukan pembelian Dupa Harum Bali Pandawa. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode Lemso karena populasi berjumlah besar dan jumlahnya tidak diketahui. Jumlah sampel dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Lemso yang telah dipaparkan. Dengan demikian, jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak 96 responden dari seluruh konsumen Dupa Harum Bali Pandawa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Yang kedua, angket atau kuesioner. Merupakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner atau angket kepada seluruh konsumen toko Bali Pandawa yang menyangkut variabel kemudahan, kualitas informasi, dan harga menggunakan skala interval dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5. Selanjutnya, instrumen penelitian dan pengujian. Untuk menguji keberhasilan alat ukur dalam menjalankan fungsinya sebagai alat ukur dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Adapun pengujian dimaksud yaitu uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda yang dahului dengan dilakukannya deskripsi variabel dan pengujian asumsi klasik dengan bantuan program software SPSS. Demikian usulan proyek penelitian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan parafrase.